Hai teman, selamat datang di channel Sekate New. Jangan lupa pada teman-teman untuk like, komen, dan subscribe supaya tidak ketinggalan update dari channel ini. Mimin ucapkan terima kasih. Selamat menyaksikan. Terpaksa menikahi Pak Ustadz season 3 bab 123. Bagaimana perasaan ibu nanti? Apa ibu nggak bakalan marah kalau harus tinggal sendiri? Matiin menghentikan mobilnya di pinggir jalan. Lelaki itu memutar tubuhnya, meraih kedua tangan Hana dan menciumnya bergantian. Matiin menatap ke dalam bola mata Hana. Kenapa kamu masih memikirkan perasaan orang lain saat perasaan kamu sendiri dilukai? Sudut bibir Hana tertarik, membentuk senyuman. Bukan orang lain, Mas. Ibu kamu. Ibu aku juga. Mana mungkin aku nggak memikirkan perasaan ibu. Aku ingin kita sama-sama berbakti pada ibu, Mas. Mungkin memang iya ada kata-kata ibu yang kurang enak didengar. Tapi aku nggak mau sampai menyakiti hati ibu. Matiin menarik Hana ke dalam pelukannya. Andai Ibu Aini tahu betapa lapangnya hati Hana, ia akan malu untuk menyakiti menantunya itu. Hana tidak pernah ingin menyakiti perasaan orang lain, apalagi ibu dari suaminya. Hana ingin mendukung Matiin untuk berbakti pada Bu Aini. Sebagai istri yang baik, memang seharusnya seperti itu, bukannya mengadu domba antara suami dan mertua. Maaf karena semua yang ibu katakan. Matiin berbisik di telinga sang istri. Gak perlu minta maaf, Mas. Hana membalas, lalu tangannya yang mengelus punggung Matiin. Mas malu sama kamu. Hana melepaskan pelukannya, menangkup pipi Hana dengan lembut. Aku istri kamu, Mas, bukan orang lain. Jangan bicara seolah-olah aku ini orang lain buat kamu. Maaf, Hana memicingkan, menatap sang suami. Sekali lagi minta maaf, kamu dapat piring cantik. Matiin terkekeh geli. Matiin melayangkan kecupan di bibir Hana, membuat mata wanita itu membola sempurna. Mas, kalau ada yang lihat gimana? Protes Hana. Matiin tersenyum lebar. Kelepasan. Abisnya kamu cantik banget sih. Gombal. Ayo jalan lagi. Kita mau belanja dulu atau cari rumah dulu? Belanja aja dulu sambil lihat-lihat. Siapa tahu ada rumah yang dikontrakan atau mungkin dijual. Mas fokus nyetir aja biar aku yang lihat-lihat. Selama perjalanan ada beberapa rumah yang dijual dan dikontrakkan. Hana sengaja mencatat nomornya untuk dihubungi nanti. Mereka akan pergi belanja lebih dulu. Belanja bulanan memang selalu mereka lakukan bersama. Mereka pasti meluangkan waktu untuk berduaan. Meski hanya belanja seperti ini, mereka memang harus ada waktu untuk bersama, meski hanya seminggu sekali. Bayi bisa dititipkan di rumah orang tua Hana. Ia tidak akan merepotkan, karena memang bayi bukan anak yang rewel. Sayang, kayaknya kalau masak ayam bakar enak deh, ujar Matiin sambil mendorong troli dan melihat daging ayam yang masih terlihat segar. Boleh. Tapi aku kayaknya lupa bawa kertas list deh, Mas. Beli aja. Apa yang kira-kira udah gak ada, sayang? Seingin kamu aja. Hana mengangguk. Tangan wanita itu merangkul mesra sang suami. Hana juga memiliki rasa cemburu. Apalagi jika melihat ada wanita yang melirik Matiin. Bahkan ada wanita yang terang-terangan menggoda Matiin.
dengan mengedipkan matanya, padahal ada Hana di situ. Beruntungnya Hana, karena suaminya setia, tidak pernah melirik wanita lain. Di mata Matiin, hanya istrinya yang paling cantik. Sayang, apa Mas harus pakai masker? Matiin tersenyum, menggoda, melirik sang istri. Biar gak ada yang lirik-lirik gitu, sahut Hana. Iya, biar kamu gak cemburu. Di mana-mana orang ganteng itu selalu jadi pusat perhatian. Masker juga gak bisa nutupi kegantengannya. Matiin terkekeh. Tenang aja, orang ganteng ini milik kamu kok, bisiknya. Hana menggelengkan kepalanya, lalu kembali fokus memilih bumbu yang dipikirkan sudah habis. Ia hanya mengira-ngira saja, meskipun masih ada, tidak masalah, karena masih bisa jadi persediaan untuk nantinya. Nita sedang menemani Bu Aini yang duduk di depan rumah sambil membaca majalah. Anak saya ganteng kan, Nit? Bu Aini mengalihkan pandangannya dari majalah pada Nita yang duduk di sebelahnya. Nita kaget mendengar pertanyaan dari Bu Aini, namun tetap menjawabnya. Iya, Bu. Kamu mau jadi istrinya Matiin? Mata Nita membelalak kaget. Istri? Iya, jadi istri kedua Matiin. Saya yakin kamu subur. Kamu bisa kasih anak buat Matiin. Nita terpaku, tidak percaya dengan perkataan tidak masuk akal dari Bu Aini. Bisa-bisanya ia menanyakan hal itu pada Nita, sedangkan dengan jelas Matiin sudah memiliki istri. Bahkan Nita kagum pada Hana yang begitu sempurna, wajah yang cantik, dan sikap yang baik dan rendah hati. Apalagi Hana bisa dibilang wanita sukses, karena ia melanjutkan bisnis ayahnya tanpa mengurangi tugas dan tanggung jawabnya sebagai seorang ibu rumah tangga. Jika dilihat memang tidak ada yang kurang, karena Hana dan Matiin juga sudah memiliki anak. Mendapat tawaran seperti ini jelas Nita akan menolak. Bagaimana mungkin ia mau menghancurkan hidup orang yang sudah membantunya, memberikannya pekerjaan. Bahkan sikap Hana pada Nita bukan seperti majikan pada pesuruhnya. Hana selalu bersikap sopan dan berkata baik pada siapapun itu, tidak memandang status sosialnya. Kenapa diam? Kamu mau kan? Kamu gak bakalan hidup susah kalau nikah sama Matiin. Semuanya terjamin. Kamu bahkan gak perlu capek kerja. Cukup duduk di rumah layani suami. Bu Aini bicara seolah-olah Matiin sudah menyetujui apa yang disarankan Bu Aini. Maaf Bu, saya gak bisa. Kenapa? Kamu gak lihat Matiin kayak apa? Dia itu ganteng, uangnya banyak. Kalau kamu cari di luaran sana, belum tentu kamu dapat yang kayak anak saya. Perkataan Bu Aini terdengar sangat merendahkan Nita. Mohon maaf Bu, saya benar-benar gak bisa. Sombong kamu ya? Kamu itu orang miskin, harusnya senang dapat tawaran dari saya. Nita mengepalkan tangannya. Ia merasa terhina dengan ucapan Bu Aini. Iya Bu, saya emang orang miskin. Tapi seenggaknya saya masih punya hati dan harga diri. Saya gak bakalan tega menghancurkan rumah tangga Bu Hana. Berani kamu ya? Mulai sekarang gak usah kamu kerja lagi di sini. Keluar, bentak Bu Aini. Saya akan keluar Bu.
Lebih baik saya kehilangan pekerjaan saya daripada kehilangan harga diri. Permisi. Nita pergi dari rumah itu dengan perasaan yang tidak karuan. Ia sangat butuh pekerjaan, namun ia tidak sayang jika kehilangan pekerjaan yang mempertaruhkan harga diri dan nuraninya. Ia percaya masih ada rezeki lain yang nanti akan didapatkan. Sampai di rumah, ia akan bicara nanti pada ibunya soal ini. Karena pekerjaan ini memang pekerjaan yang dibutuhkan oleh Nita untuk menutupi kebutuhan hidupnya. Ya Allah, jangan biarkan aku tergiur harta. Aku gak mau menghancurkan hidup orang lain. Gadis itu sepanjang jalan menangis. Bukan menangis keputusannya. Menangis karena ia harus dihadapkan pada orang sombong seperti Bu Aini. Nita tidak habis pikir karena yang diketahuinya Matiin sangat baik. Tapi kenapa malah memiliki ibu yang sangat egois dan jahat seperti Bu Aini? Kenapa pulang-pulang nangis, Nit? Tanya sang ibu khawatir. Bu, maaf, Nita dipecat. Sang ibu terlihat kaget. Tanpa bertanya apapun, ia memeluk putrinya itu. Nggak apa-apa, mungkin bukan rezekinya di situ. Nita menceritakan semuanya pada sang ibu soal ia yang menolak tawaran Bu Aini untuk menjadi istri kedua Matiin. Memang wajar, memang normal jika seorang wanita menginginkan sosok seperti Matiin. Namun, Nita sadar diri karena Matiin sudah ada yang memiliki. Mungkin jika Matiin tidak beristri, ia akan bersedia. Keputusan benar sudah dilakukan Nita dengan menolak Bu Aini. Jika saja ia mengikuti keinginan Bu Aini, sudah pasti Nita akan terseret dan jelas ia berdosa karena berniat menghancurkan rumah tangga orang lain. Jangan lupa kamu ngomong sama Bu Hana. Ngomong jujur, jangan tutup-tutupi apapun. Ibu gak mau nanti malah kamu yang dipandang buruk. Iya Bu, gadis itu lebih dulu mengirimkan pesan pada Hana, mengatakan jika ia tidak lagi berada di rumah. Nanti saya ke rumah kamu. Pesan balasan dari Hana. Sepertinya Hana juga mengerti. Selang 1 jam lebih setelah Nita pulang ke rumahnya, Hana dan Matiin datang membicarakan masalah ini. Nit, ceritakan aja semuanya. Jangan ada yang kamu tutupi. Hana meyakini Nita agar mereka bisa tahu sumber masalah apa. Pekerjaan Nita bagus, sayang jika ia berhenti begitu saja. Tadi Nita memang tidak menjelaskan alasannya lewat pesan. Maaf Bu, tadi Bu Aini menawarkan saya buat jadi istri kedua Bapak. Hana dan Matiin kaget mendengar itu, antara percaya dan tidak. Bu Aini bisa bicara begitu apalagi pada Nita yang bekerja di rumah itu. Jika Nita tidak baik, mungkin ia diam-diam akan mengikuti keinginan Bu Aini. Kamu dan ibu tadi ngobrol di mana? Tanya Matiin. Di teras, Pak. Matiin mengangguk. Ia tidak akan mendengar dari Nita saja. Kebetulan di bagian depan rumah memang dipasang CCTV. Matiin bisa melihatnya di situ. Seperti apa kebenarannya? Kamu tetap kerja di rumah saya, Nit. Kamu beres-beres sama jagain bayi selama saya dan Matiin belum pulang. Mendengar ucapan Hana, Nita terlihat ragu karena ia sebenarnya tidak ingin punya urusan dengan Bu Aini. Jika kembali bekerja pada Hana, otomatis Nita akan kembali bertemu dengan Bu Aini, pikirnya. Tunggu istri saya yang minta, baru kamu bisa kerja lagi, ujar Matiin. Untuk memastikan saat pulang ke rumah, Matiin tidak langsung bicara pada sang ibu. Karena Hana menahannya.
Keduanya memilih untuk melihat rekaman CCTV, bukan tidak percaya pada Nita. Mereka hanya ingin melihat kebenarannya saja. Rasa hatinya remuk. Rasa hati Hana remuk saat mendengar jelas ibu mertuanya yang meminta Nita untuk menjadi istri kedua Matiin demi mendapatkan keturunan lagi. Matiin mematikan rekaman CCTV itu. Ia menatap sang istri dengan rasa bersalah. Sudah cukup apa yang dilakukan Bu Aini. Matiin tidak bisa lagi memaklumi. Kita belum dapat rumah untuk dibeli, tapi ada buat dikontrakan. Soal yang menemani ibu, biar nanti kita minta Mbak Nina aja. Siapa tahu Mbak Nina bersedia, atau mungkin ada keluarga lain yang bersedia. Matiin yang orangnya bukan pemarah, kini terlihat api kemarahan membara di sorot matanya. Bu Aini berhasil membuat anaknya itu emosi. Masih bagus karena Matiin tidak mengusir Bu Aini dan tidak menganggapnya. Tapi nggak apa-apa. Kalau ibu tetap di sini, kamu yang apa-apa. Cukup sampai di sini aja. Ibu nggak berhak mengatur rumah tangga kita. Beliau memang ibu mas, tapi ibu ikut campur terlalu jauh. Pokoknya kamu nurut aja ya. Hana mengangguk. Ia juga memang tidak nyaman, namun sebisa mungkin mengusir rasa itu demi ibu mertuanya bahagia. Namun ia tidak akan bisa mengutamakan kebahagiaan orang lain, sedangkan ia sendiri tersiksa. Hana terlalu baik. Orang jahat yang berhadapan dengan Hana itu jelas akan terus diuntungkan. Mereka memanfaatkan kelemahan Hana, seperti yang dilakukan Bu Aini. Ia sudah bisa membaca jika menantunya itu akan menurut. Tapi soal Matiin yang diminta untuk menikah lagi, jelas Hana tidak akan terima. Jika dirinya yang mendengar ucapan tidak enak dari Bu Aini, itu tidak masalah. Jika sudah menyangkut Matiin, apalagi soal menikah lagi, Hana tidak akan diam. Bu, nanti Hana bantu ibu buat siapkan barang. Setelah itu, aku antar ibu ke rumah. Bu Aini kaget. Rumah ibu? Ibu nggak punya rumah. Untuk sementara, ibu tinggal di rumah kontrakan. Kamu ngusir ibu? Bu Aini berkaca-kaca, menatap Matiin dengan sendu. Bukan, Bu. Iya, ibu sadar. Ibu cuma nyusai kamu di sini. Istri kamu juga pasti nggak suka ibu ada di sini. Matiin mengepalkan tangannya. Rahangnya mengeras. Cukup, Bu. Semua ini saran aku. Aku cuma nggak mau rumah tanggaku hancur karena apa yang ibu perbuat. Aku menghargai ibu. Jadi tolong ibu juga hargai aku dan Hana. Kami sudah dewasa, Bu. Kami bisa mengurus hidup kami sendiri. Kalau memang ibu tetap ingin tinggal di sini, silakan. Biar kami yang pergi. Dan selesai teman, terima kasih telah mendengarkan. Mohon maaf sebelumnya pada teman, karena Mimin jarang, mungkin sedikit update ya. Tidak seperti biasanya, karena memang Mimin sedang sakit kondisi saat ini, sedang berobat. Terima kasih telah mendengarkan, mohon doanya juga. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai berjumpa dan bertemu di bab berikutnya. Bye.